Oke, kita sampai di solusi pertama, eliminasi. Kata eliminasi ini penting lo pahami, bukan berarti ada yang salah dengan pencatatan Foggy atau Tia. Pembukuan mereka masing-masing udah benar. Masalahnya cuma muncul saat kita mau gabungin laporan mereka jadi satu laporan konsolidasi. Disitulah, akun-akun timbal balik ini bikin masalah. Penjualan jadi overstated, HPP jadi overstated. Solusinya sederhana, kita hapus transaksi internal itu dari kertas kerja konsolidasi. Eliminasi ini dilakukan lewat jurnal penyesuaian khusus yang cuma ada di kertas kerja. Nggak dicatat di buku induk atau anak ya. Tujuannya supaya laporan konsolidasi cuma nunjukin transaksi dengan pihak luar. Prinsip dasarnya, kalau nggak ada uang masuk dari luar grup, nggak ada pendapatan konsolidasi. Kalau nggak ada barang keluar ke pihak eksternal, nggak ada HPP konsolidasi. Simple kan? Sekarang kita lihat rumus teknisnya untuk sistem perpetual. Ini dia rumus jurnal eliminasi untuk sistem perpetual yang bakal kita pakai terus. Formatnya sederhana. Debit akun penjualan sebesar nilai transaksi internal dan kredit akun HPP dengan jumlah yang sama. Kenapa begini? Karena di sistem perpetual, pembelian antar perusahaan langsung dicatat sebagai HPP di pembali. Jadi, pas kita debit penjualan, kita turunin penjualan yang overstated. Pas kita kredit HPP, kita juga turunin HPP yang overstated. Hasilnya, laba kotor konsolidasi tetap sama, tapi angka penjualan dan HPP jadi lebih akurat. Cuma mencerminkan transaksi dengan pihak luar. Ingat, jurnal ini cuma ada di kertas kerja konsolidasi, nggak dicatat di buku masing-masing perusahaan. Ini cuma alat bantu untuk nyusun laporan konsolidasi yang benar. Sekarang, biar lebih jelas, kita pakai contoh nyata. PT Foggy dan PT Tia tahun 2010. Simak baik-baik ya angka-angkanya. Mari kita breakdown skenario tahun 2010 ini dengan jelas. PT Foggy sebagai induk, beli barang dari supplier eksternal dengan biaya Rp100.000. Terus, Foggy jual barang ini ke anak perusahaannya, PT Tia, dengan harga Rp120.000. Itu artinya ada markup 20% di atas biaya. Angka Rp120.000 ini penting banget, karena ini yang bakal kita eliminasi nanti. Nah, PT Tia yang udah beli barang dari Foggy dengan harga Rp120.000, terus jual semua barang itu ke konsumen eksternal dengan harga Rp150.000. Kunci kasusnya, semua barang terjual habis di tahun 2010, jadi nggak ada sediaan tersisa di gudang Tia. Pertanyaannya sekarang, dari sudut pandang konsolidasi, berapa sih laba kotor yang sebenarnya dihasilkan grup ini? Apakah Rp20.000, laba Foggy plus Rp30.000, laba Tia sama dengan Rp50.000? Atau ada yang salah dengan perhitungan ini? Kita pecah dulu data transaksinya secara detail di slide berikutnya. Sekarang kita breakdown angka-angkanya satu persatu. PT Foggy beli barang seharga Rp100.000, terus jual ke Tia dengan harga Rp120.000. Jadi, Foggy catat penjualan Rp120.000 dan HPP Rp100.000. Laba kotor Foggy adalah Rp20.000. Angka Rp20.000 ini berasal dari markup 20% di atas biaya. Rumusnya gampang. Rp120.000 dibagi Rp100.000 sama dengan 120%, yang artinya ada kenaikan 20%. Sementara itu, PT Tia yang beli dari Foggy seharga Rp120.000, terus jual ke konsumen dengan harga Rp150.000. Tia catat HPP sebesar Rp120.000, yaitu harga transfer dari Foggy, dan dapat laba kotor Rp30.000. Totalin laba kotor kedua perusahaan, Rp20.000 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp50.000. Tapi ingat, ini angka sebelum konsolidasi. Fakta penting lainnya, sediaan akhir tahun 2010 adalah Rp0 karena semua barang udah terjual habis ke konsumen. Ini penting banget, karena nanti pas kita bahas tahun 2011, ada sediaan tersisa yang bikin masalah tambahan. Tapi untuk sekarang, fokus dulu ke pembukuan masing-masing perusahaan. Sekarang kita masuk ke pembukuan aktual PT Foggy. Entry pertama, saat Foggy beli barang dari supplier eksternal,
Mereka debit akun sediaan Rp100.000 dan kredit utang usaha Rp100.000. Ini transaksi standar pembelian barang dagang. Entry kedua, saat Fogi jual barang ke PT Tia, mereka debit piutang usaha dari PT Tia sebesar Rp120.000 dan kredit akun penjualan Rp120.000. Ingat, ini penjualan antar perusahaan. Makanya piutangnya spesifik disebutin piutang usaha PT Tia untuk tracking yang jelas. Dari sudut pandang Fogi sendiri, ini transaksi yang sah dan dicatat normal. Fogi nggak salah ngapa-ngapain di sini. Masalahnya baru muncul pas kita mau konsolidasi. Karena penjualan Rp120.000 ini sebenarnya cuma perpindahan internal. Tapi tunggu dulu, kita selesaikan dulu entry ketiga, pencatatan HPP. Ini penting untuk sistem perpetual yang kita pakai. Entry ketiga di buku Fogi, pencatatan harga pokok penjualan. Karena Fogi pakai sistem perpetual, pas barang keluar ke Tia, Fogi langsung debit HPP Rp100.000 dan kredit sediaan Rp100.000. Angka Rp100.000 ini adalah biaya asli barang yang dibeli Fogi dari supplier, bukan harga jual ke Tia. Jadi, sekarang di laporan laba rugi Fogi, kelihatan penjualan Rp120.000, HPP Rp100.000, hasilnya laba kotor Rp20.000. Dari sudut pandang Fogi sebagai entitas terpisah, ini semua udah benar dan sesuai prinsip akuntansi. Nggak ada yang salah. Sekarang kita pindah ke sisi lain, pembukuan PT Tia. Disinilah kita bakal lihat gimana Tia mencatat pembelian dari Fogi dan penjualan ke konsumen eksternal. Ingat, Tia juga pakai sistem perpetual, jadi pembelian dari Fogi bakal langsung masuk ke akun tertentu yang nanti kita lihat. Sekarang kita lihat pembukuan PT Tia. Entry pertama, saat Tia beli barang dari PT Fogi. Mereka debit sediaan Rp120.000 dan kredit utang usaha kepada PT Fogi sebesar Rp120.000. Perhatikan, angka ini adalah harga transfer dari Fogi, bukan biaya asli barang. Tia nggak tahu dan nggak perlu tahu kalau biaya aslinya cuma Rp100.000. Buat Tia, harga beli mereka ya Rp120.000, titik. Entry kedua, ini yang penting. Tia jual barang ke konsumen eksternal seharga Rp150.000. Mereka debit piutang usaha Rp150.000 dan kredit penjualan Rp150.000. Nah, penjualan Rp150.000 inilah satu-satunya transaksi yang benar-benar sah dari sudut pandang konsolidasi. Karena ini transaksi dengan pihak di luar grup. Uang Rp150.000 ini masuk ke grup dari eksternal. Inilah pendapatan konsolidasi yang sebenarnya. Sekarang kita lanjut ke entry terakhir Tia, pencatatan HPP mereka. Entry ketiga di buku Tia, pencatatan HPP. Pas barang terjual ke konsumen, Tia debit HPP Rp120.000 dan kredit sediaan Rp120.000. Angka Rp120.000 ini adalah harga beli Tia dari Fogi. Sistem perpetual langsung ngangkat dari akun sediaan ke HPP. Sekarang di laporan laba rugi Tia kelihatan penjualan Rp150.000, HPP Rp120.000, hasilnya laba kotor Rp30.000. Sekali lagi, dari sudut pandang Tia sendiri, ini semua benar. Tapi perhatikan baik-baik. HPP Tia sebesar Rp120.000 itu adalah harga transfer internal, bukan biaya konsolidasi yang sebenarnya. Biaya konsolidasi yang benar adalah Rp100.000, yaitu biaya Fogi beli dari supplier eksternal. Selisih Rp20.000 itu adalah laba internal yang sebenarnya belum terrealisasi dari sudut pandang grup. Nah, sekarang dengan kedua pembukuan udah lengkap, mari kita lihat apa masalahnya kalau kita gabungin begitu saja tanpa eliminasi. Sekarang kita deteksi masalahnya. Kalau lo cuma gabungin laporan Fogi dan Tia tanpa eliminasi, hasilnya penjualan total jadi Rp270.000 yang terdiri dari Rp120.000 Fogi tambah Rp150.000 Tia. HPP total jadi Rp220.000 dari Rp100.000 Fogi tambah Rp120.000 Tia. Laba kotor total Rp50.000 yang kebetulan benar karena Rp20.000 ditambah Rp30.000. Tapi tunggu, kok penjualan dan HPP salah? Karena ada double counting alias pencatatan ganda.
Transaksi internal sebesar Rp120.000 itu dicatat 2 kali, sekali sebagai penjualan Vogi, sekali lagi sebagai HPP TIA. Padahal dari sudut pandang konsolidasi, transaksi Rp120.000 ini nggak pernah terjadi dengan pihak luar. Yang beneran terjadi cuma grup beli barang Rp100.000 dari supplier, terus jual Rp150.000 ke konsumen, titik. Jadi, penjualan konsolidasi yang benar harusnya Rp150.000 dan HPP konsolidasi Rp100.000. Makanya kita butuh eliminasi. Sekarang kita lihat kertas kerja konsolidasinya. Ini dia kertas kerja konsolidasi tahun 2010. Perhatikan struktur tabelnya. Kolom pertama dan kedua adalah angka dari laporan terpisah, Vogi dan TIA. Kolom ketiga dan keempat adalah kolom penyesuaian dan eliminasi, di mana kita masukkan jurnal eliminasi. Kolom terakhir adalah hasil konsolidasi setelah eliminasi. Sekarang kita buat jurnal eliminasi entry A. Debit penjualan Rp120.000, kredit harga pokok penjualan Rp120.000. Di kertas kerja, angka Rp120.000 ini masuk ke kolom debit di baris penjualan, yang artinya kita kurangi penjualan sebesar Rp120.000. Terus, angka yang sama masuk ke kolom kredit di baris HPP, yang artinya kita kurangi HPP sebesar Rp120.000. Hasilnya, penjualan konsolidasi jadi Rp150.000, HPP konsolidasi jadi Rp100.000, dan laba kotor konsolidasi tetap Rp50.000. Perhatikan bahwa eliminasi ini nggak mengubah laba kotor, cuma membersihkan angka penjualan dan HPP dari transaksi internal. Sekarang kita lihat hasil akhirnya dengan jelas. Inilah hasil akhir konsolidasi tahun 2010. Penjualan konsolidasi adalah Rp150.000, cuma mencerminkan penjualan ke konsumen eksternal oleh TIA. HPP konsolidasi adalah Rp100.000, yaitu biaya asli grup untuk membeli barang dari supplier eksternal. Laba kotor konsolidasi adalah Rp50.000, selisih antara penjualan dan HPP konsolidasi. Angka-angka ini masuk akal secara ekonomi. Grup ngeluarin Rp100.000 untuk beli barang, terus dapat Rp150.000 dari jual keluar, jadi untung Rp50.000. Simple dan akurat. Transaksi internal sebesar Rp120.000 antara Vogi dan TIA, itu udah hilang total dari laporan konsolidasi. Dan memang seharusnya begitu, karena cuma perpindahan internal yang nggak menghasilkan laba real. Bagian A selesai. Ini kasus paling sederhana, karena semua barang terjual habis di tahun yang sama. Tapi di dunia nyata, sering ada barang yang belum terjual, masih ngendon di gudang pembeli. Nah, itu yang bikin masalah baru. Laba belum terrealisasi pada sediaan akhir. Itulah yang bakal kita bahas di bagian B.